Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bunyi, getaran, dan gelombang. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sebelum kita belajar, ada nggak sih yang nggak masuk hari ini? Tidak, Bu. Nihil ya? Oke, baik. Nah, anak-anak, ibu ada satu pertanyaan untuk kalian. Nah, kenapa kentongan ketika dipukul itu bunyinya lebih kuat daripada kayu balok? Ayo, kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Ya, coba Rina, kenapa? Saya, Bu. Karena ada lubangnya, Bu. Iya, karena ada lubang, bener. Terus, Maya? Lubangnya untuk apa, Maya? Fungsinya untuk apa? Untuk? Saya, Bu. Fungsinya untuk mengeluarkan getaran yang ada di rongga itu, Bu. Jadi, dia bisa lebih kuat. Iya, benar. Fungsinya untuk mengeluarkan getaran yang ada dalam udara. Ya, jadi bunyinya lebih keras lagi. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kenapa gitar biasa memiliki lubang udara, sedangkan gitar listrik tidak? Ada yang bisa jawab? Ya, siapa yang bisa jawab? Ayo. Bentuknya beda nggak sih antara gitar biasa sama gitar listrik? Beda, Bu. Bentuknya beda. Ya, benar, beda. Terus kenapa kok bisa beda? Fungsinya kenapa? Kok bisa beda bentuknya? Karena ada lubang juga. Iya, benar. Gunanya untuk apa sih lubang itu fungsinya? Coba, Bayu, untuk apa? Ya? Saya, Bu. Fungsinya untuk memperkuat bunyi suaranya, Bu. Iya, benar. Sebagai apa, Bayu? Iya, benar. Sebagai memperkuat bunyi gelombang suara yang dihasilkan oleh gitar. Sehingga bunyi itu akan lebih keras atau lebih nyaring. Nah, ada yang tahu nggak kenapa hal itu bisa terjadi? Saya, Bu. Karena adanya resonansi bunyi, Bu. Iya, karena adanya resonansi bunyi. Nah, jadi kenapa kentongan dan kayu balok itu berbeda suaranya? Itu karena ada kolom udara di dalamnya. Nah, kenapa gitar biasa dan gitar listrik itu berbeda? Itu juga karena ada kolom udara. Nah, kolom udara ini berguna untuk memperkuat bunyi yang dihasilkan agar bunyi pada gitar tersebut lebih nyaring dan bunyi pada kentongan tersebut juga akan lebih nyaring. Nah, sekarang anak-anak ada yang tahu nggak peristiwa apa sih yang terjadi pada kedua benda itu? Ada yang bisa jawab? Iya? Siapa? Iya, Rika, apa? Iya, benar. Terjadi resonansi bunyi. Benar sekali. Apa sih resonansi bunyi itu? Ada yang tahu? Jadi, peristiwa resonansi bunyi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sekarang. Apa sih manfaatnya kita mempelajari resonansi bunyi? Nah, anak-anak, segala sesuatu yang kita pelajari tentu ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada materi kali ini, manfaatnya kita dapat memanfaatkan peristiwa resonansi bunyi seperti pada contoh tadi, seperti gitar, kentongan, itu untuk dapat memperkeras bunyi dari alat musik atau dari benda tersebut. Jadi, kita dapat mendengarkan bunyi itu lebih keras lagi karena adanya peristiwa resonansi bunyi. Nah, setelah kita mengetahui apa sih manfaatnya dari belajar tentang resonansi bunyi itu,
kita harus mengetahui juga apa sih tujuan dari belajar tentang resonansi bunyi itu. Nah, tujuan dari belajar resonansi bunyi ini kita dapat mendeskripsikan konsep bunyi dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita dapat mengidentifikasi gejala dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita dapat mendemonstrasi hubungan antara panjang gelombang terhadap frekuensi bunyi. Selanjutnya kita dapat terampil melakukan pengamatan panjang gelombang kolom udara terhadap frekuensi bunyi dalam kehidupan sehari-hari dan terampil mengkomunikasikan tinggi rendahnya bunyi pada alat resonansi bunyi. Nah, jadi kalian sudah tahu kan apa itu tujuan pembelajaran kali ini? Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan lagi untuk kalian. Nah, kan kalian sudah tahu tuh peristiwa tentang resonansi bunyi itu apa aja, dari gitar, alat musik. Nah, pertanyaannya, apakah hanya terdapat pada gitar dan kentongan saja peristiwa resonansi itu? Apakah ada yang lain? Saya Bu, tidak hanya di kentongan dan di gitar saja Bu, ada juga di tempat lain. Terus, adakah hubungan antara panjang kolom udara yang Ibu jelaskan tadi dengan frekuensi bunyi? Ya, ada nggak sih hubungan antara panjang kolom udara dengan frekuensi tinggi rendahnya bunyi? Nah, untuk itu kalian pengen tahu kan? Ada nggak sih hubungannya? Nah, untuk itu kita dapat melakukan percobaan alat di bawah ini. Sehingga kita dapat mengetahui apa sih resonansi bunyi itu dan ada nggak sih peristiwa resonansi bunyi lain yang terdapat pada kehidupan kita sehari-hari dan apakah ada hubungan antara panjang kolom udara dengan frekuensi bunyi dengan melakukan percobaan alat di bawah ini. Nah, kalian bentuk kelompok ya, terdiri dari 4 sampai 5 orang, berhitung dari nomor 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5.